adik-adik semuanya, kembali lagi bersama saya Rizal Nur Alfian. Nah, sebelumnya di sini pernahkah kita berpikir bagaimana protein pada tubuh manusia itu dibentuk dan bagaimana cara pembentukan protein tersebut? Nah, caranya yaitu melalui proses sintesis protein. Lalu, apa sih itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan proses pembentukan protein dengan melibatkan kode genetik yang ada pada DNA. Secara umum, proses sintesis protein itu terdiri dari dua tahapan, yaitu ada transkripsi dan juga translasi. Lalu apa sih itu transkripsi dan translasi? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut ini. Yang pertama yaitu ada transkripsi. Jadi transkripsi itu merupakan proses penyalinan DNA menjadi mRNA. Transkripsi sendiri itu terjadi di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Nah, untuk transkripsi itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, kemudian ada elongasi, dan juga ada terminasi. Nah, untuk DNA yang dijadikan cetakan itu dinamakan dengan DNA cetakan atau DNA template, sedangkan DNA yang tidak dijadikan cetakan itu dinamakan dengan DNA non-template. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu ke tahap inisiasi. Tahapan inisiasi itu terjadi ketika RNA polimerase menempel pada daerah promotor DNA. Dalam hal ini, DNA nantinya akan terbuka atau terbelah menjadi 2 untai sehingga nanti akan terbentuk cetakan-cetakan mRNA. RNA polimerase akan berjalan di sepanjang rantai untai DNA. Nah, tahapan inilah yang disebut dengan tahapan elongasi. Nah, yang perlu adik-adik ingat di sini pada tahap transkripsi, guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada RNA, sedangkan sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada RNA. Kemudian timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada RNA, sedangkan adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada RNA. Nah, itu yang perlu adik-adik ingat. Nah, setelah RNA polimerase tadi berjalan di sepanjang rantai DNA, maka akan terbentuk rantai-rantai mRNA sehingga menjadi untai mRNA atau single helix. Nah, tahapan selanjutnya yaitu ada tahapan terminasi, yaitu terjadi ketika RNA polimerase setelah sampai ke daerah terminator pada untai DNA. Nah, pada tahap terminasi ini, mRNA sudah terbentuk, kemudian RNA polimerase akan melepaskan DNA sehingga DNA akan kembali menyatu menjadi double helix. Setelah tahapan transkripsi selesai, maka akan terbentuk rantai mRNA. Nah, setiap kode genetik pada rantai mRNA inilah yang nantinya akan disebut dengan kodon. mRNA setelah terbentuk nantinya akan meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma untuk melanjutkan proses translasi. Yang selanjutnya yaitu ada tahapan translasi. Nah, untuk tahapan translasi ini sendiri itu merupakan tahap penerjemahan mRNA menjadi asam amino melalui kode genetik yang dibawa oleh tRNA atau RNA transfer. mRNA yang terbentuk tadi akan meninggalkan nukleus dan menuju ke sitoplasma, di mana di situ tempat ditemukannya ribosom. Nah, perlu diingat lagi bahwa pada tahapan translasi ini, adenin pada mRNA akan berpasangan dengan urasil, kemudian juga urasil akan berpasangan dengan adenin, guanin akan berpasangan dengan sitosin, begitu juga dengan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Nah, untuk tahapan translasi sendiri, itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, kemudian ada elongasi, dan juga ada terminasi. Oke, tahapan yang pertama yaitu ada tahap inisiasi. Nah, untuk tahap inisiasi ini terjadi ketika ribosom subunit kecil menempel pada daerah mRNA, tepatnya di kodon start, yaitu ada kodon AUG. Nah, kemudian tRNA akan datang membawakan kodon UAC sebagai pasangan dari kodon AUG tersebut. Kemudian ada asam amino yang menempel, yaitu ada asam amino metionin. Ketika tRNA dan mRNA sudah menyatu, maka akan datang ribosom subunit besar untuk menempel pada mRNA sehingga terjadi penyatuan antara ribosom subunit kecil dan juga ribosom subunit besar.
Pada ribosom subunit besar itu terdiri dari 3 daerah, yaitu ada daerah A atau amino asil, kemudian daerah P atau peptidil, dan yang ketiga ada daerah E atau eksip. Tahapan selanjutnya yaitu ada tahap elongasi, yaitu di mana asam amino akan terus dibawakan oleh tRNA menuju mRNA dengan menyesuaikan kode-kode genetik yang ada. Nah, asam amino yang dibawa oleh tRNA yang baru ini akan menempati daerah A atau daerah amino asil. Nah, kemudian ikatan peptida antar asam amino ini akan terbentuk atau akan terikat di daerah P atau daerah peptidil. Pada saat ini ribosom akan terus bergeser ke kode berikutnya sehingga tRNA yang telah melepaskan asam amino akan berada pada daerah E atau exit dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A akan diisi oleh tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Nah, untuk tahap terminasi sendiri itu merupakan tahap di mana ketika ribosom sudah menemui salah satu dari codon stop. Nah, untuk codon stop sendiri yaitu ada UAA, UAG, dan juga UGA. Codon stop inilah yang nantinya akan dikenali oleh release factor. Kemudian, ketika release factor menempati daerah A, maka ribosom akan terlepas, begitu juga dengan asam amino atau polipeptida yang terbentuk juga akan terlepas. Ikatan polipeptida yang terbentuk inilah yang nantinya disebut dengan protein yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh kita. Nah, ini tadi merupakan tahapan proses pembentukan protein dalam tubuh yang dinamakan dengan sintesis protein. Mudah-mudahan pengetahuan tadi dapat memberikan wawasan baru bagi adik-adik dan sampai jumpa di video berikutnya.